Ayat yang akan kita kaji ayat yang ke 10. Baik, sebelumnya akan kami baca terlebih dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda minna fadlan ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair wa alanna lahul hadid wa animal sabiqun wa animal sabiqatin wa qaddir fis sard wa malu solihan inni bima ta'maluna basir. Wali Sulaiman ar-riha huduwa syahr wa rawahuha syahr wa asalna lahu ainal kitar wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idni rabbi wa man yazig minhum an amrina nudhikahu min adzabis sa'ir. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasil wa jifani kal jawab wa kudurir rosiyat i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna alaili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma alimna ta'wilal kitab, Allahumma atinal hikmah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pendengar pecinta dakwah dimanapun saat ini, Bapak Ibu panjenengan sedaya berada, yang barangkali baru bergabung surat Saba, surat yang ke 34 dan ayat yang ke 10. Ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dan niscaya sungguh. Niscaya juga sungguh. Nah, kalau boleh katakan dan sungguh-sungguh. Nah, ini namanya kalau dalam bahasa itu takkid. Takkid itu menguatkan.
ataina, memberi kami Allah Dawuda kepada Nabi Dawud, mina dari kami Allah fatlan keutamaan ya jibalu wahai gunung awibi tobatlah engkau, maksudnya mensucikanlah engkau gunung ma'ahu bersama Dawud Wat-toiro dan burung wa alanna dan melunakkan kami Allah lahu untuk Dawud alaihissalam al-hadida pada besi. Kita lanjutkan. Anikmal agar berbuat engkau atau mengerjakan engkau sabikotin baju perang atau baju keren, baju untuk berperang, baju yang terbuat dari besi. Waqadir dan mengira-ngiralah engkau atau mengukurlah engkau fisarti di dalam anyamannya wa'malu dan beramallah engkau atau berbuatlah engkau solihan yang baik wa'alan ya, ini sesungguhnya aku Allah bima ta'maluna dengan apa yang kalian kerjakan iku basirun waspada. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah dimanapun saat ini Bapak Ibu panjenengan sedaya berada, Allah di dalam memberikan mukjizat kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya tentu beda-beda.
tidak sama. Ya karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau Nabi Muhammad memberikan mukjizat ya Al-Quran itu. Al-Quran. Namun bagi mereka orang-orang yang kufur, itu dianggap mengada-ngada. Sebenarnya adalah mukjizat. Al-Quran itu polnya mukjizat. Karena di dalam Al-Quran itu menceritakan perjalanan hidup sebelum adanya dunia, ketika sedang ada di dunia, dan ketika sesudah di dunia. Diceritakan oleh Allah lewat Al-Quran. Namun bagi orang-orang yang ingkar, dianggap Muhammad itu mengada-ngada. Mereka tidak percaya dengan wahyu atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Ya memang kalau nabi-nabi dulu Allah memberikan mukjizat itu kasat mata. Seperti di dalam ayat 10 ini Allah memberikan keistimewaan, keutamaan atau keistimewaan yang diberikan kepada Nabi namanya mukjizat. Kalau keistimewaan atau keutamaan yang diberikan manusia kepada manusia biasa itu namanya ma'unah. Jadi kalau manusia ya wah dia dapat mukjizat, ya enggak. Mukjizat itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Kalau selain nabi dan rasul namanya ma'unah. Ya, salah satunya nabi yang Allah berikan keutamaan yaitu Nabi Dawud alaihissalam. Allah memberikan keutamaan. Di antara keutamaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Dawud, Dawud itu diberi oleh Allah kemampuan bisa ngerti bahasa gunung, ngerti bahasa burung. Nah, itu. Jadi Dawud itu bisa ngerti bahasanya gunung, ya benda-benda yang mati, dan juga bahasanya burung-burung. Maka Allah mengatakan, hei gunung, hei burung, mensucikanlah kalian bareng dengan Dawud. Jadi kalian supaya mensucikan kepada Allah bersama-sama dengan Nabi Dawud. Ya karena memang Allah memberikan keutamaan, berikan mukjizat. Dia bisa ngerti bahasa gunung, ngerti bahasa burung-burung. Ya, walaupun Nabi Muhammad juga dalam banyak cerita itu juga Nabi ngerti bahasanya tanaman. Karena ada dalam kisah Nabi Muhammad itu ketika mau kencing terus kemudian ada dua tanaman kemudian menyatu untuk menutupi aurat Nabi Muhammad. Atau ketika ada mimbar yang biasa, potongan kurma yang biasa buat khutbah Nabi itu menangis karena ada mimbar yang baru. Ada mimbar yang baru. Nabi ngerti. Jadi memang Nabi itu diberikan keistimewaan atau mukjizat, ngerti bahasa-bahasa mungkin makhluk-makhluk atau benda-benda yang mungkin bagi kita nggak bisa bicara. Ya contohnya ya tadi gunung, kayak contohnya burung. Mungkin ngertinya kita burung itu bunyi saja. Namun mereka mungkin sedang bernyanyi, mungkin sedang berbicara. Cuma kita nggak ngerti bahasanya. Mungkin hanya
orang-orang tertentu, orang pilihan saja karena mukjizat Allah. Ya salah satunya adalah Nabi Dawud. Nabi Dawud. Atau kalau artinya Nabi Sulaiman. Nah, Sulaiman juga putra dari Nabi Dawud. Kalau cerita di dalam dunia ketopraan itu ada kan yang ngerti bahasa binatang, Raden atau Prabu Angling Darmo itu mungkin baru cerita kita juga belum ngerti sesungguhnya apa benar Prabu Angling Darmo bisa ngerti bahasa binatang. Tapi kalau Nabi memang betul, Nabi itu bisa ngerti bahasa-bahasa yang tidak umumnya manusia. Seperti tadi, benda-benda mati bisa bicara, mensucikan kepada Allah. Termasuk ya burung-burung. Kemudian juga Allah memberikan keutamaan kepada Daud. Selain ngerti bahasa binatang, ngerti bahasa benda-benda mati, Allah juga melunakkan besi itu untuk Nabi Daud. Jadi besi itu di tangan Nabi Daud seperti kayak adunan tanah liat saja. Jadi besi itu di tangan Nabi Daud seperti kayak adunan tanah liat. Nah, benar-benar jadi lunak begitu. Mau dibikin apa? Bikin apa? Maka dengan kemampuan itulah, kemampuan yang Allah berikan, yang Allah izinkan itulah, maka Allah merintahkan di Daud, manfaatkanlah kemampuan kamu itu untuk berbuat kebaikan. Salah satunya adalah dengan membuat baju perang, baju kere, baju yang digunakan untuk perang zaman dulu. Perang zaman dulu itu ya pakai baju besi begitu. Karena memang perangnya ya adep-adepan. Perang adep-adepan, satu lawan satu menggunakan pedang begitu. Kalau sekarang kan menggunakan bom. Ya nggak usah pakai gitu, udah dibom lah. Jangan dulu ya. Baju perang ya memang kayak alguju kayak gladiator kan begitu. Kalau kita nonton film-film Romawi, Yunani, itu kan biasanya pakai baju gladiator gitu. Dan dengan kemampuan kamu itulah wahai Daud, kira-kiralah anyamannya. Ya tentunya baju perang itu kalau hanya terus lempengan utuh kan nggak bisa buat gerak. Maka kamu bikin, kamu desain senyaman mungkin. Jadi baju perang itu ya selain terprotek juga untuk gerak bisa. Kalau hanya lempengan begitu, nah gimana persendiannya? Nah, ini kan butuh anyaman, butuh cara. Dan Allah mengingatkan, Daud, gunakanlah kemampuan kamu itu untuk kebaikan. Jangan mentang-mentang kamu punya kemampuan gitu kemudian buat sombong-sombongan, buat pleta-plete. Jangan, gunakan untuk kebaikan. Kalau sekarang umpamanya ada orang punya kemampuan itu, wah bisa masuk yang di luar negeri itu yang wah keajaiban. Wong kadang-kadang bisa nekuk besi aja, wah sudah tampil di TV. Ya namun Allah nggak boleh, kemampuan yang Allah berikan kepadamu itu Daud, gunakan untuk kebaikan. Jangan terus mentang-mentang besi lunak kamu di tangan kamu terus kamu menjadi petiti, menjadi sombong, menjadi, ya jangan gunakan untuk kebaikan.
Karena apa? Allah itu dengan apa yang kamu kerjakan, Allah itu maha melihat. Jadi apa yang kamu kerjakan itu dilihat oleh Allah. Kita lanjutkan. Wali Sulaiman, dan bagi Sulaiman, maksudnya Allah memberikan keutamaan atau fadilah atau mukjizat kepada Sulaiman. Sulaiman itu putra Daud. Ariha pada angin. Ariha pada angin. Wudhuwuha, adapun sesorenya angin, sesorenya angin, sesaat di waktu sore begitu, iku syahrun 1 bulan, syahrun 1 bulan. Warawahuha, ulangi ya tadi, guduha, paginya, ulangi, guduha paginya angin, iku syahrun 1 bulan. Kita ulangi tadi, guduha itu paginya, paginya angin itu syahrun 1 bulan. Warawahuha, dan sesorenya angin, dan sesorenya angin iku syahrun 1 bulan, syahrun 1 bulan. Wa asalna, dan mengalirkan kami Allah, dan mengalirkan kami Allah lahu untuk Sulaiman, lahu untuk Sulaiman. Sulaiman atau Solomon. Ada puluh Solomon. Ainal fitr, ainal fitr, mata air tembaga atau sumber tembaga. Sumber tembaga. Jadi ada sumber tembaga atau tambang tembaga. Wa minal jinni, dan dari jin, man orang malu yang bekerja, baina yadaihi, di antara depannya Sulaiman, di antara depannya Sulaiman, maksudnya di bawah pengawasan Sulaiman. Bi'idni rabbihi, dengan izin Tuhannya, bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhannya, Tuhannya Sulaiman. Waman, dan barang siapa yazig, yang menyimpang, melanggar, tidak taat, minhum, dari mereka jin, min an amrina, dari perkara kami, dari perkara kami Allah, nuzikahu, maka
kami Allah pada orang dari jin itu min adzabis sa'ir, dari siksa yang membakar, dari siksa yang membakar. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah, kemudian di dalam ayat 12 Allah memberikan keistimewaan, kefadulan kepada putra Daud, yaitu Sulaiman. Ya, karena memang nabi-nabi zaman dulu itu ya punya keistimewaan, punya kefadilan yang berbeda-beda, mukjizatnya berbeda-beda. Ya, tadi contohnya Daud punya keutamaan-keutamaan yang kami sebutkan tadi. Kemudian juga Allah memberikan keutamaan, mukjizat atau ya kelebihan yang Allah berikan kepada Sulaiman putra Daud. Ya tentu selain dia bisa bicara dengan binatang juga, Allah memberikan Sulaiman kekuasaan untuk memerintai angin. Jadi kendaraan Sulaiman itu adalah angin, di mana kalau dia naik dengan kuda yang cepat itu selama 1 bulan, namun ditempuh dengan angin hanya cukup sepagi atau sesore. Banyak pengen tujuan ke sono, wus gitu. Kalau pakai kendaraan biasa, zaman itu kendaraan paling cepat ya kalau tidak unta ya kuda. Kuda itu ditempuh selama 1 bulan. Tapi oleh Sulaiman dengan angin yang diperintahkan oleh Sulaiman, ya tentunya atas izin Allah, ini hanya cukup sesore. Wus itu udah nyampe. Kemudian juga Allah memberikan keutamaan kepada Sulaiman, yaitu tambang tembaga. Dalam cerita itu bahwa Allah mengalirkan tambang tembaga itu 3 hari 3 malam. Dan ini sebenarnya dikhususkan untuk Sulaiman. Nah, mungkin sekarang tambang-tambang tembaga tinggal sisa. Mungkin tinggal sisa peninggalan Sulaiman zaman dulu. Nah, sehingga dengan tambang tembaga itu Sulaiman kemudian menggunakan atau memanfaatkan untuk membuat bejana-bejana, membuat wadah-wadah, bahkan membuat kolam renang dari bejana itu, dari tembaga itu. Artinya membuat wadah-wadah besar dari tembaga itu. Ya tentunya yang menjadi pekerjanya adalah jin. Karena Allah memberikan kekuasaan kepada Sulaiman untuk memerintai jin. Jadi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mempekerjakan jin. Ya, dengan tambang tembaga tadi, jin membuat berbagai ornamen-ornamen, hiasan-hiasan yang terbuat dari tembaga, termasuk membuat wadah-wadah besar, kendil-kendil besar itu dari tembaga itu. Nah, ini semuanya tentunya dengan izin Allah, bisa memperkerjakan jin. Ya, karena memang Sulaiman juga diberi keutamaan oleh Allah bisa berkomunikasi dengan jin, ngerti bahasa jin. Bahkan Allah memberikan kekuasaan, barang siapa jin yang dari jin-jin itu yang kemudian menyimpang dari perintahnya Sulaiman, tidak taat dari perintahnya Sulaiman, Allah memberikan kekuasaan untuk menyiksa jin-jin itu. Nah, jadi Sulaiman diberikan kekuasaan untuk menyiksa jin-jin yang membangkang atas perintah Sulaiman. Bahkan kalau dalam cerita itu, kalau dia membangkang langsung
disambar petir oleh Allah. Nah, Batar disambar petir oleh Allah. Dan itu terus sehingga dia nggak ada yang berani macam-macam. Karena kalau kemudian mereka melanggar, wah langsung disambar petir oleh Allah. Dihangus. Bahkan makanya kan sampai ketika Sulaiman sebenarnya sudah meninggal, sudah sambil menungguin mereka, jin-jin yang membuat bejana-bejana kan Sulaiman duduk. Padahal sudah meninggal itu. Selama hampir 2 tahun. Robohnya Sulaiman, ngertinya Sulaiman itu meninggal ketika tongkat yang menyangga badannya itu dimakan rayap. Makan rayap. Jadi selama 2 tahun itu jin itu bekerja di hadapan Sulaiman yang sudah meninggal. Nah, ini menandakan jin juga nggak ngerti barang goib. Jadi kalau kemudian orang itu berlindung kepada jin ya salah. Jin itu adalah ya makhluk sama seperti manusia. Bahkan manusia diciptakan makhluk yang paling sempurna. Maka jangan sampai kalah atau mungkin tadi minta perlindungan atau berdoa minta bantuan jin. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Bapak Ibu yang kami hormati. Barangkali kajian hari ini kita cukupkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudahi. Mohon maaf. Akhirul qouli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.